Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Hari ini adalah peristiwa yang sangat menegangkan ya buat Rohit Panci. Ini adalah merupakan hari-hari terakhir mereka bisa tersenyum dengan sumringah. Sebab Polda Metro Jaya saya kira sudah resmi melakukan yang namanya gelar perkara. Dan inilah yang sesungguhnya lama ditunggu-tunggu sahabat. Langkah ini saya kira bukan hanya simbol penegakan hukum, tetapi ini juga adalah tamparan keras bagi mereka yang selama ini hidup dalam isu ijazah palsu ini. Dengan sensasi murahan yang saya kira seluruh warga bangsa, netizen, sudah merasakan bagaimana heroiknya para pemburu ijazah ini, seolah-olah apa yang dia perjuangkan adalah sebuah kebenaran. Dan hari ini betul-betul publik sudah mulai menanti siapa sebenarnya di antara 12 orang ini yang akan menjadi tersangka. Kompolnas sudah bicara dan beliau juga sudah memastikan bahwa seluruh proses sudah selesai, tinggal menunggu dari Polda Metro Jaya untuk merilisnya. Nah, seperti apa pernyataan dari Kompolnas sahabat sebelum kita masuk lebih jauh, ini videonya. Ya, hari ini kami dari Kompolnas dan beberapa ahli dari Bitpopam sama dari Itwasu maupun Itwasda, tentunya pengawas internal dan pengawas eksternal sama para ahli untuk memberikan asistensi terhadap penanganan kasus yang berkenaan dengan laporan Bapak Joko Widodo terhadap ya Pak Roy Suryo, kemudian Bu Dr. Diva dan rekan yang lain. Jadi kami dimintakan pendapat mengenai penanganan kasus ini oleh penyidik. Ya, karena kalau berbicara teknis biarlah nanti penyidik, tapi kalau berbicara tentang pengawasan yang kami lakukan sebagai tugas pokoknya Kompolnas, kami memberikan asistensi berkenaan dengan pengaduan mereka kepada Kompolnas dan bagaimana nanti bagaimana pendapat penyidik tentang itu. Langkah-langkah yang dilakukan penyidik yang penting adalah Kompolnas membatasi kepada prosedur yang harus dilakukan, berpegang kepada scientific criminal investigation, dan karena ini berkenaan dengan keaslian dan tidak keaslian, maka pembuktiannya harus bersifat kriminal CCI ya, seperti itu. Ya, saya pikir karena ini sudah dalam bentuk laporan polisi, tentunya penyidik menjadi kewajibannya penyidik untuk menindaklanjuti. Tindak kan biasanya berdasarkan bukti, apakah dihentikan atau masih diteruskan, dan nanti penyidik yang akan. Tapi tadi hasilnya adalah kami sudah memberikan masukan, ahli juga sudah memberikan masukan. Silakan nanti penyidik yang akan melakukan eksekusi, apakah langkah selanjutnya bagaimana. Kita tunggu besok. Satu hal yang pasti bahwa hari ini aroma kepanikan itu sudah terasa bagi mereka. Para pemburu ijazah yang selama ini menggonggong di ruang maya, saya yakin kini mulai gemetar sahabat. Mereka sadar bahwa permainan opini yang dia lakukan tanpa bukti akhirnya sampai di ujung jalan yang buntu. Dan perlu diingat bahwa kasus ini sesungguhnya bukan sekedar tentang ijazah. Ini adalah tentang kehormatan, tentang logika hukum, dan tentang cara berpikir bangsa kita. Selama bertahun-tahun, bayangkan sekelompok dengan agenda pribadi, agenda yang dilandasi kebencian, mencoba menggiring isu ijazah Jokowi sebagai senjata politik. Padahal semua dokumen telah terverifikasi, baik itu melalui UGM sendiri, baik itu melalui Kementerian Pendidikan, bahkan dari Mabes Polri pun sudah mulai hasilnya. Namun karena haus dengan sorotan, haus dengan drama, mereka terus membangun panggung narasi
yang betul-betul itu tiangnya sangat rapuh karena tanpa data dan bukti. Dan kini setelah polisi turun tangan secara resmi dan benar-benar Polda Metro Jaya secara apik melakukan penyidikan terhadap kasus ini, skenario mereka betul-betul luluh lantah, runtuh seperti istana pasir yang dihempas gelombang fakta, sahabat. Itulah efek dari para pemburu ijazah ini yang hanya bermodalkan narasi semu tanpa ada data dan fakta. Akhirnya sebentar lagi kita akan mendengar nama-nama yang akan menjadi tersangka. Nah, hari ini kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Kompolnas, tanda-tandanya memang sudah diumumkan karena semua sudah selesai. Artinya kalau Polda Metro Jaya tidak mengumumkan ini cepat, justru kemudian lahir lagi tanda tanya, ada apa dengan Polda Metro Jaya? Bukankah dia selalu mengatakan bahwa Polri hari ini presisi? Apanya yang presisi kalau modelnya prisma atau persegi panjang yang tidak beraturan? Karena itu benar-benar kita berharap ya bahwa seluruh rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, karena ini sudah memeriksa banyak orang, saya kira ini bukan asumsi ya. Jadi pada kesimpulannya bahwa Polda Metro Jaya ini bergerak bukan dengan asumsi, tapi dengan bukti dan prosedur. Nah, gelar perkara yang dilakukan secara transparansi dan profesional. Dan bahkan kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Kompolnas, para ahli juga dilibatkan. Sehingga saya yakin inilah yang akan membuat para pemburu ijazah ini akan kehilangan arah, sahabat. Mereka yang dulu lantang berteriak buka ijazah, saya yakin hari ini dia sibuk bagaimana caranya bisa dapat mencari alasan baru untuk bisa lepas dari jeratan hukum. Syukur-syukur hari ini publik sudah sangat melek dengan informasi ya, sehingga mereka mampu memisahkan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Panci ini adalah merupakan sesuatu yang sifatnya semu, politik belaka, hanya dendam kebencian yang dia mau lampiaskan, bukan kebenaran. Kecuali memang mereka para kuclu, para ternak-ternak Dajjal yang percaya dengan sesama Dajjal. Nah, itu kita tidak bisa halangi. Karena ada juga, dan bahkan ada profesor loh, ada doktor di kelompok mereka. Nah, pada posisi inilah akan kelihatan semua bahwa ternyata apa yang dia perjuangkan selama ini hanyalah kebohongan belaka yang diselimuti dengan dendam yang membara, sahabat. Oleh karena itu saya yakinnya mereka ini tidak boleh lagi menghindar, tidak boleh lagi ada alasan. Karena di sini ada tantangannya sebenarnya. Apakah orang-orang ini memang betul orang-orang yang berani bertanggung jawab atas seluruh ucapan-ucapannya, atau jangan-jangan pengecut atau pecundang? Sebab inilah saatnya akal sehat mengadili kebodohan yang selama ini dijadikan komoditas politik murahan. Dan sekali lagi negara membuktikan dirinya bahwa dia tidak kalah dengan propaganda. Sebab itulah kebenaran harus ditegakkan dan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Jadi siapapun yang memproduksi kebohongan publik, entah atas nama aktivis, peneliti, atau pembela rakyat, harus siap menanggung akibatnya. Jangan karena mentang-mentang dia adalah aktivis, mentang-mentang akademisi, mentang-mentang pengacara, lalu seenaknya melakukan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Sebab itu rakyat sudah sangat lelah disuguhi drama-drama yang benar-benar tanpa nalar. Jadi saatnya hukum bicara, bukan opini kosong. Inilah yang kita mau lihat hari ini di Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kompolnas hari ini betul-betul diumumkan. Apakah benar mereka ini terbukti bersalah atau tidak? Atau sekalian bebaskan saja, biar kita tahu bahwa oh ternyata memang Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ternyata selama ini hanya dilindungi, kan begitu. Jadi kita fair-fairan.
Sebab ini sudah sangat menyiksa dan betul-betul masyarakat hari ini dibuat terbelah. Dan yang paling tragis karena kemudian generasi muda kita disuguhi dengan tontonan yang isinya semua adalah kebencian, isinya semua adalah penyesatan, isinya semua adalah narasi-narasi yang sudah melanggar batas-batas etika kemanusiaan. Sudah tidak ada adab di situ. Ya, dasar memang mereka ini seperti yang saya katakan kemarin dalam video sebelumnya, adalah dakjal-dakjal kekinian atau dakjal-dakjal genset ya. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.